Halo sobat trader yang dimanapun, mau di ujung bumi, di ujung pulau, di ujung manapun. Ini banyak yang request nih, Bang, gimana sih cara milih analis yang ada di Traders Family? Karena kan banyak banget macam analis, cuma bingung nih, yang bagus yang mana, yang jelek tuh yang mana, kriterianya apa, kalau misalkan yang cocok buat gua tuh yang mana. Oke, kita bakal bahas itu semua sekarang. Di sini ada dua analis yang bakal kita pilih ya. Analis itu DJ Gold sama si Raja Wali. Di sini dua analis ini. Oke. Kalau kita ngeliat ya, dari si DJ Gold ini, dia punya pertumbuhan grafik kayak begini nih. Wah, ini kalau kita ikutin ya, kita ikutin ini, kita udah bisa menghasilkan duit di sini, udah bisa make money. Di sini ada berbagai macam data ya kan. Di sini nih, di bawah sini. Kita akan bahas mulai dari satu persatu dulu deh. Kalau kita lihat ya, si DJ Gold ini rata-rata sinyal per bulannya itu ada 15. Ya, kalau misalkan kita 20 hari kerja kan, Senin sampai Jumat sebulan, ya kadang trading sehari, kadang enggak gitu kan. Di sini 15 kali gitu. Terus di sini pun kita ngelihat ada yang namanya, bentar, biar enak kan agak dekat. Average RR di sini. Average RR-nya itu 0,63 banding 1. Yang mengartikan bahwa kalau dia loss itu anggaplah $6 lah ya. Tapi kalau kita bisa profit sampai $10. Kayak 1 banding berapa ya? 1 banding setengah. 1 banding 1,5, sorry. Tapi probabilitasnya biasa aja, di bawah 50%. Di sini di angka 43-an lah ya. 43 atau 45%-an. Jadi kalau dilihat tingkat keberhasilannya itu biasa-biasa aja gitu loh. Tapi yang suka gayanya RR-nya bagus, si DJ Gold ini cocok banget. Terus juga di sini kalau kita ngelihat ada yang namanya average holding period. Apa sih gitu kan ya? Average holding period tuh. Average holding period itu berapa lama kita nahan posisi sampai ujungnya kena TP ataupun kena SL. Dan kalau misalkan dilihat di sini itu kan berapa nih? 0, apa sih? 0 days atau nggak nyampe 1 hari. Atau 18 jam lah transaksinya kelar, jadi nggak sampai nginep gitu. Kalau misalkan kita lihat pun di sini ada yang namanya consecutive profit. Dia bisa profit beruntun nih selama 1 tahun terakhir itu sampai 5 kali. Tapi juga dia bisa mengalami loss beruntun sampai ke 9 kali di sini. Oke, ini udah kebaca banget. Kalau ternyata gaya trading si DJ Gold ini itu dia lebih ke main RR, tidak terlalu mengutamakan yang namanya probabilitas. Karena berbanding lurus ya, kalau probabilitasnya bagus, tingkat keberhasilannya bagus, artinya ya RR-nya biasa-biasa aja. Tapi kalau RR-nya biasa-biasa aja, biasanya probabilitasnya bagus. Udah cukup belum periksanya? Belum. Kita perlu periksa lagi. Dari mana? Dari statistiknya di sebelah sini. Kalau kita lihat di tahun 2024 dan sampai di tahun 2025 sekarang, si DJ Gold ini belum mengalami bulan-bulan rugi. Jadi selama 1 tahun terakhir kalau ngikutin dia aja, kita setiap bulannya selalu mengalami untung. Di tahun 2024 profit sampai 4.831 pips. Dan di tahun 2025 nih, yang ini 3.770 pips. Kalau dilihat begini nih bisa dibilang mewah sekali gitu loh analisnya. Tapi balik lagi, bukan dalam artian kalau dia tuh nggak bisa loss. Karena kita pun udah ngeliat kan, di probabilitasnya itu di bawah berapa ya? Di bawah 50%. Berarti kita kalau ngikutin dia lebih sering loss daripada profitnya secara transaksi gitu. Tapi apakah ini legit banget? Tergantungnya begini. Sebenarnya kita perlu agak khawatir kalau sama analis yang belum pernah mengalami bulan-bulan rugi. Kenapa? Karena kita nggak tahu performa dia di saat dia mengalami bulan rugi, dia akan revenge kah gitu, balas dendam ke market, atau dia tetap bisa batasin lossnya. Karena kalau misalkan kita ngikutin orang yang lagi revenge, yang lagi emosi, cara analisanya itu kan merugikan kita ya. Jatuhnya kita mengikuti orang yang nggak lagi waras pikirannya, nggak lagi waras untuk menganalisanya. Tapi kalau kita lihat, dia kan udah punya sampai 933 subscriber. Ini kalau dinominalin duit per bulan, penghasilan dia sampai 100 juta lebih per bulannya. Seharusnya ya yang kita harapkan dia itu bikin tim.
Kenapa? Karena kalau dia bikin tim, ada yang apa namanya ya, ada yang mengingatkan, dipantaunya sampai 3 orang atau 4 orang, jadinya lebih bener-bener ke double check selalu transaksi yang diambil atau enggaknya. Ya kita harapkan aja dia punya ini ya, punya sistem atau punya tim yang bisa membatasi lossnya. Tapi dengan income segini seharusnya si DJ Gold bisa lah. Ini kalau DJ Gold analisa nonton, kita harapkan ya sebagai subscriber, tolong batasi lossnya lah. Karena kalau misalkan Anda si DJ Gold ini bisa bisa batasi loss, itu sangat menguntungkan sekali buat subscribernya. Kita merasa akan aman kalau ya lossnya dibatasi. Kan kita nggak mau gitu ngikutin si DJ Gold ini sampai uang kita habis gitu, karena kita ngikutin orang yang lagi emosi. Oke, ini si DJ Gold. Ini cocok buat siapa? Buat orang yang bermainnya RR-nya bagus. 1:1,5, 1:2 atau 1:3. Ini cocok banget. Karena kalau ngeliat historikalnya ya, si DJ Gold ini kan ada historinya nih di sebelah sini. Kalau kita lihat ya, si DJ Gold ini dia loss 100 pips. TP-nya 194, loss-nya 130, loss-nya 80. Tapi kalau profit di sini sampai 230, 260, 240, tapi loss-nya cuma 180, 80 gitu. Ada lah yang agak gede nih di sini, 210. Jadi kalau dilihat dari sini si DJ Gold ini secara historikalnya aja kelihatan banget gitu loh. Kalau gaya tradingnya itu lebih ke RR dan probabilitasnya yang biasa aja. Nah, kalau yang si Raja Wali ini justru sebaliknya. Raja Wali ini dia lebih bagus ke probabilitas dibanding RR-nya. Sambil minum dulu. Duh, haus juga. Kalau kita ngelihat si Raja Wali ya, di sini itu wow sekali gitu pertumbuhannya. Sama juga kayak DJ Gold. Tapi kalau misalkan kita ngelihat, ternyata dia RR-nya biasa aja nih. Cuma 1:1 lah. Kalau misalkan untung 1 ya rugi 1. Kalau untung 100 pips rugi 100 pips juga. Jadi 1:1. Tapi probabilitasnya di sini mewah sekali. Sampai di angka 70%-an lah ya, atau 69% di sini. Nanti kita cek ke simulatornya. Kalau misalkan kita ngeliat juga, dia tradingnya lebih santai, jauh lebih jarang gitu ngasih sinyalnya. Ya 8 sinyal gitu selama 1 bulan. Ini cocok buat orang yang gak terlalu sibuk atau orang yang pengen tradingannya gak terlalu numpuk banget gitu ya. Ini cocok. Terus di sini ada average holding periodnya, itu 1 hari 12 jam. Ya bisa nginep lah transaksinya sampai sehari gitu, sehari nginep. Tapi ya bisa dibilang ini semi intraday ke swing trade lah, semi swing gitu. Dan kalau kita ngelihat ya, consecutive profitnya aja 6 kali bisa mengalami profit beruntun, dan mengalami loss beruntun sampai 4 kali di sini. Coba kita ngelihat juga di bagian statistiknya. Kalau kita ngeliat statistiknya di sini, ini sama kayak DJ Gold. Dia belum merasakan monthly loss, belum merasakan bulan-bulan rugi. Di tahun 2024 aja dia profit 4.529. Di tahun 2025 sekarang nih, itu udah profit 4.183. Wow sekali gitu untuk hasilnya. Tapi balik lagi, kalau gue pribadi ngelihatnya ini agak ngeri. Ngerinya bukan dari profitnya sebenarnya sih ya. Kalau profitnya mewah banget. Yang ngerinya kita belum tahu di saat dia mengalami bulan-bulan rugi, reaksi dia gimana. Apakah dia emosi? Apakah dia sampai balas dendam? Apakah sampai dia ganti metodenya karena nggak yakin? Atau gimana? Karena balik lagi sih, kita bisa ngelihat orang itu kuat atau enggak di saat dia mengalami proses pahitnya di sini. Kalau di sini ya kita ngelihat dia masih mengalami manis-manisnya selalu di saat dia menjadi analis di sini. Ya, yang kita harapkan dengan subscriber sebanyak ini pun ya dia harusnya punya sistem atau punya tim lah, 1 orang atau 2 orang. Biar apa? Hai Raja Wali, kalau nonton ini juga, kita subscriber kepengen apa? Kepengen keamanan dari dana kita juga. Jadi jangan sampai lah kalian revenge. Loss nggak masalah kok, kita terimakan. Yang penting lossnya bisa dibatasi. Karena kita nggak mau gitu loh. Profit bisa 1000 pips, tapi sekali rugi jedem 3000 pips. Kita nggak mau. Apalagi kalau misalkan kita baru memulainya di bulan Mei dan langsung rugi 3000 pips, kita kapok. Kita males banget ngikutin si Raja Wali ini, ya kan? Jadi kita harapkan si Raja Wali sama si DJ Gold ini nonton.
yang kita harapkan dari subscriber adalah lossnya mau dibatasi. Oke, kita coba ngeliat dari historik sinyalnya ya. Tuh, kalau dari historik sinyalnya ya mirip-mirip tuh. Dia loss 200 pips, dia profit 200 pips juga gitu. Tuh loss 200 pips, terus ruginya 200 pips. Ya mirip-mirip lah. Itu jadi 1:1. Ini cocok buat siapa? Ini cocok buat orang yang sukanya probabilitas, yang apa ya, ngelihat transaksinya itu biru gitu, sering banyak yang biru. Ini cocok. Karena RR-nya pun biasa-biasa aja gitu loh. Karena harus realistis guys. Kalau kita pengen probabilitas bagus, ya RR-nya biasa aja. Tapi kalau pengen RR-nya bagus, ya probabilitasnya sebaliknya biasa aja begitu. Oke, kita coba ngelihat dari sisi duitnya ya. Kita ngelihat si DJ Gold. Yes, si DJ Gold. Oh, ternyata DJ Gold tadi probabilitasnya 46% di sini. Di sini kita pakai estimasi modal ya. Di sini pakai estimasi modalnya itu 2000, pakai margin use 1%. Ternyata ini bisa menghasilkan sampai 83% selama 1 tahun. Dengan kalau kita ngelihat itu drawdownnya ada di sebelah sini. Di 5.300 turun ke 4.400-an atau 1.100. Pakai 0,02 lot itu kan berarti di angka berapa? 1.100. 220 atau 10%. Ya, kalau kita pengen naikin ke resikonya di angka 20% ya, 2 kali lipat berarti kan kita bisa profit sampai 165 1 tahun. Good, bagus banget dengan resikonya 20% drawdown gitu. Itu mewah sekali. Tapi ya ada resiko nih kan, loss beruntun juga di sini. Coba kalau kita lihat si Raja Wali, kita lihat si summary-nya ya. Oke. Wow, 72% men Raja Wali di sini. Kita pakai estimasi modal di dia itu di angka 2000. Coba kita lihat dari 0,01 dulu deh. 0,01, 0,02 samain. Ini 83. Ini mirip-mirip ya sama si DJ Gold hasilnya 83. Tapi kita ngeliat drawdownnya 2.300 turun ke ini sama 1.100 juga. Jadi kalau kita pakai resikonya 2% dari equity kita ya, secara margin use itu 165. Coba kita samain sama ini. Sama mirip-mirip 165. Jadi mau pilih yang mana tergantung kalian. Tapi kalau pengen pilih dua-duanya bisa nggak? Bisa. Nih, kita jahit aja, gabungin. Ini gabungan portofolio si DJ Gold dengan si Raja Wali di sini. Kita pakai modalnya 2000 deh. Pakai lotnya tadi kan 0,04. Kalau kita hitung setahun itu bisa dapat 331%. Wow, fantastis sekali. Cuma jadi pertanyaannya drawdownnya berapa? Kita bisa ngeliat penurunannya itu di sini. 5.400 turun ke 3.600. Berarti turun di angka berapa nih? 1800 pips. 1800 pips berarti dikalikan 2 ke 600. Ya hampir 20%-an. Iya, tapi hasilnya bisa sebesar ini. Hasil bisa sebesar ini, wow, ini fantastis banget. Jauh lebih bagus kita menggabungkan dua analis jadi satu dibandingkan dengan kita cuma pilih si siapa nih, si pilih Raja Wali doang ataupun si DJ Gold doang. Karena hasilnya lebih besar dan resikonya pun juga lebih kecil. Jadi ya enak banget gitu loh. Tapi kalau misalkan kita pengen lebih riskan lagi bisa nggak? Ya bisa aja, naikin aja lotnya. Tapi ya drawdownnya pun lebih dalam di situ. Nah ini adalah hasil yang kita manfaatkan dari DJ Gold sama si Raja Wali juga. Ini pertumbuhan portofolionya. Ini kan baru jalan berapa ya? Jalan 2 bulan setengahan ya. Kita udah mengantongi 40%-an nih di sini.
Dengan modal awalnya itu di sini depositnya 2.121 jutaan lah. Kalau pakai apa ya? Pakai $1 itu 10.000. Ini bisa bertumbuhnya. Jadi kita praktekin gitu loh, kita jalankan juga di sini. Cuma kalau jahitan kita ini jauh lebih mewah ya. Tapi dengan biaya kos per bulan juga yang perlu dilihat. Kalau kita ngelihat ya, biaya kos per bulan kalau kita pakai 2 analis di sini adalah 479.000. Ya 478.000 lah per bulan untuk kita bayar. Tapi kita bisa mendapatkan sampai 414 kalau pakai margin use-nya berapa nih? 2% lebih dikit lah. Itu bisa dapetin segini. 2,5%-an digital margin use. Bisa dapat segini. Ya mewah sekali gitu loh dengan hasil begini, tanpa perlu kita backtest, tanpa perlu kita cari-cari metode, tanpa perlu kita ngeribetin diri gitu ya, memakan waktu. Dengan kita punya modal 2.000, kita pakai lotnya berapa tergantung orang yang pengen resikonya berapa gitu loh. Jadi ya sangat enak sekali gitu loh. Resiko dikecilin, profit juga ikut kita kecil. Tinggal tergantung kenyamanan masing-masing orang harus gimana. Terus kalau misalkan begini, berarti gua harus gimana, Bang? Yang perlu kalian lakuin adalah sekarang siapkan modal kalian dan belajarlah cara membaca portofolio. Ini gue udah jelasin kan. Cuma kalau misalkan kalian masih bingung, perlu dibimbing, ya kita kan ada komunitas yang memanfaatkan analis ini bareng-bareng. Gabung ke komunitas, kita bareng-bareng belajar tentang portofolio, gimana cara manfaatinya, gimana cara ngatur resikonya, kapan kita harus kecilin resiko, dan di saat kapan kita harus besarin resiko. Teknik-teknik itu kita belajar bareng-bareng kok di komunitas. Jadi buat kalian yang pengen belajar bareng juga sama kita, gua ajarin juga di dalam cara milih analis. Karena kita ya dalam itu memanfaatkan sampai 12 analis. Per bulan cost kita itu bisa memakan sampai 2 juta. Cuma karena kita komunitas, ya kita patungan aja. Untuk apa? Untuk bayar analisnya. Jadi per orang nggak perlu bayar 2 juta gitu loh. Karena kalau misalkan modalnya 20 juta pun, sebulan pengeluaran 2 juta kan mahal banget kan. Itu udah 10% atau 120% nih selama setahun. Ya untung, tapi kan costnya juga gede gitu, perlu lihat dari situ juga. Tapi karena kita komunitas ya kita jauh lebih bisa meminimalisir biayanya lah. Dan kita pun jalanin analisa bareng-bareng. Karena kalau sendirian itu capek men. Capeknya gimana? Di saat kita kan ada mengalami penurunan kan di sini. Ada kita lihat grafiknya. Penurunan, kenaikan begini. Ini kan ada mengalami kita apa ya? Siklus di mana kita bakal emosi, bakal merasa kehilangan uang, bakal merasa beban mental juga. Kalau sendirian, tapi kalau bareng-bareng enak. Kita profit bareng, bisa loss bareng, saling mengingatkan untuk selalu jaga resiko di sini. Itu dia. Jadi gue tunggu kalian di private komunitas.